Presiden Joko Widodo menandatangani instruksi Presiden tentang penataan ekosistem logistik nasional. Mengutip setkap.go.id, melalui impres tersebut, Jokowi menginstruksikan kepada seluruh jajaran kabinet, kepolisian, lembaga pemerintah, non-kementerian, dan juga gubernur untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan penataan ekosistem logistik nasional. Lebih lanjut, dalam impres tersebut juga Menteri Keuangan akan bertanggung jawab dalam pelaksanaan ekosistem logistik nasional untuk simplifikasi proses layanan pemerintah di bidang logistik, kolaborasi sistem layanan logistik, dan juga kemudahan transaksi pembayaran penerimaan negara dari pelaku usaha logistik. Untuk mengetahui kondisi terkini terkait situasi dan juga operasional di gudang logistik, kami sudah terhubung dengan jurnalis CNBC Indonesia, Syarifah Rahma, langsung dari Cikarang. Selamat siang, Syarifah. Bagaimana protokol kesehatan dan juga situasi operasional gudang logistik saat ini? Iya, Gibran, pandemi COVID-19 ini juga tentu berdampak ya bagi industri logistik. Dan sebagai informasi, data dari Supply Chain Indonesia ini menyebutkan pada kuartal 1 2020 pertumbuhan untuk sektor logistik ini hanya sebesar 1,27%. Nah, sementara itu untuk dampaknya kepada sektor pergudangan, di sini kami juga sudah berada di gudang LF Logistik yang merupakan milik dari PT Mega Manunggal Property, di mana di sini dapat kita lihat aktivitasnya bahwa masih berlangsung begitu aktivitas normal, meskipun sebetulnya untuk aktivitas ini tidak sebanyak hari-hari biasanya sebelum pandemi. Meski demikian, para pelaku industri pergudangan ini sendiri mengaku ya bahwa untuk sektor pergudangan ini memang tidak terlalu berdampak dari pandemi COVID-19. Disebutkan bahwa untuk dampaknya sendiri ini tergantung dari masing-masing sektor. Seperti misalnya adalah sektor e-commerce ini tentu membawa positif gitu ya kepada sektor pergudangan, sementara untuk sektor FMCG ini cenderung stabil, sementara untuk sektor seperti industri otomotif ini membawa dampak negatif begitu kepada industri pergudangan itu sendiri. Bahkan disebutkan bahwa beberapa pelaku industri bahkan bisa kehilangan hingga 30% dari kapasitas dan juga pendapatan untuk gudang-gudang yang menyediakan layanan kepada klien-klien dari bidang otomotif. Nah, sementara itu kalau kita lihat di sini bahwa PT Mega Manunggal Property atau MMP ini mengaku ya bahwa selama pandemi COVID-19 kinerja dari perusahaan ini memang cenderung stabil, sehingga untuk MMP ini sendiri juga tidak melakukan koreksi terhadap target-target ataupun juga strategi yang dilakukan selama tahun 2020. Sebagai informasi, memang target awal adalah untuk pendapatan ini sebesar 300 hingga 350 miliar rupiah untuk tahun ini. Jadi dengan adanya kondisi pandemi yang rupanya juga tidak terlalu berdampak besar dikarenakan memang adanya diferensiasi klien dari PT MMP ini sendiri begitu. Jadi target untuk pendapatan masih sama. Sementara untuk target-target aksi korporasi ataupun juga untuk perluasan kapasitas pergudangan ini juga masih sama, sehingga PT MMP ini juga masih tetap menargetkan untuk penambahan 4 aset gudang ini masih sesuai jalur ataupun juga on track begitu. Sementara untuk strategi selama pandemi, mengingat bahwa mungkin saja pandemi ini masih berlangsung lebih lama lagi, sehingga PT dari MMP ini sendiri juga menyiapkan beberapa strategi, diantaranya adalah fleksibilitas kepada klien-klien dari MMP sendiri. Dan berikut kita simak seperti apa pergerakan harga dari MMLP ataupun juga PT Mega Manunggal Property. Di sini kita lihat bahwa pergerakan sahamnya pada perdagangan sesi 1 ini cenderung stabil, yang bergerak di angka ataupun juga diperdagangkan di 202 per unit sahamnya. Sementara kalau kita lihat di sini memang cukup menarik ya Gibran, karena kalau sepanjang secara 1 bulan terakhir emiten ini sudah melesat 43%, bahkan 43,88%, ini hampir 44% begitu dalam waktu 1 bulan saja. Artinya ini sudah jauh sekali dari saat diperdagangkan di bulan Maret. Nah, sementara berbicara tentang industri pergudangan sendiri, tadi kami juga sempat berbincang dengan pelaku industri yakni LF Logistik sendiri, yang mana kalau di gudang ini sendiri dikhususkan untuk produk-produk dari FMCG. Tadi juga sudah disebutkan bahwa FMCG ini cenderung stabil, dan di sini juga aktivitas cenderung
Seperti biasanya sebelum pandemi meskipun kapasitasnya juga berkurang begitu. Meski demikian secara kapasitas sendiri untuk pergudangan milik ataupun juga yang dikelola oleh LFS Logistik ini sendiri kapasitasnya masih sebesar 85%, yang mana ini artinya masih normal begitu, sama seperti sebelum pandemi. Dan berikut pernyataan dari para pelaku industri pergudangan. Jadi seperti yang kita hadapi saat ini, yang kita tangani yaitu sekitar 20% hingga 30%. Tapi untuk barang-barang medical itu justru meningkat sampai 50%. Ya, tapi juga dengan e-commerce malahan yang kita kirakan turun, orang nggak belanja baju kayak gitu-gitu, malah dia meningkat. Dia sampai 30% juga meningkat. Ya, demikian kita kembali ke Muhammad Gibran.